tabel rancangan. Tabel rancangannya saya melihat. Iya, Pak. Jadi Pak. Ya. Jadi untuk nilai-nilai dasar tanggung jawabnya Bapak dan Ibu saya tidak ikut campur itu untuk mengintegrasikan nilai-nilai dasar masing-masing orang berpikir. Ya. Mana nilai dasar yang pas. Kemudian pendahuluan Bapak dan Ibu sudah tahu, harus ada sedikit angka di sana. Yang kedua, jangan sampai terbalik-balik produk hukum itu. Habis Permenkes muncul undang-undang, habis undang-undang muncul undang-undang dasar. Terbalik-balik namanya. Jadi kasih payung yang besar, payung kecil, payung sedang, kecil, dan sampai nukik dia di uraian tugas. Nah, di uraian tugas itu mulai muncul itu uraian tugas yang bermasalah. Yang bermasalah itu di backup oleh fakta. Nah, itu baru betul. Pak Ubay bisa nangkap ini? Maksud saya di pendahuluan? Bisa, Pak. Ya, itulah. Kita lihat juga Ibu Ripka punya. Tadi malam Ibu Ripka ada ke rumah tidak? Datang, Pak. Hah? Datang, Pak, datang. Tidak sempat ya? Datang, Pak, saya. Oh, datang ya. Jadi saya semalam Pak. tidak terlalu konsen saya itu. Cuma tidak enak kalau saya mau kasih pulang saja dulu. Ada berapa orang datang gitu. Udah lelah, udah dari pagi sampai sore. Optimalisasi edukasi perawatan pasca operasi pada pasien, dengan menggunakan media wallet, media WhatsApp. Nah, coba ini juga agak alot tadi malamnya. Coba langsung pada tabel rancangan. Laptopnya Ibu ini saya lihat lambat. Kalau bisa diinstal sedikit. Iya, Pak. Lambat. Diinstal ya. Ini, Pak. Ya, sebentar ya. Sebentar, Bu. Saya lihat sepintas. Belum optimalnya. Oke. Izin Pak Haji. Iya. Saya bisa pindahkan ke ruang diskusi saja. Oh, terserah. Supaya nanti kalau Bu Dewi masuk dia cuma di main session. Oh, iya, boleh. Silakan. Iya, saya buatkan dulu. Iya. Nah, ini Bu, belum optimalnya pemberian edukasi pada pasien. Ya, oke. Nah, nanti ini berubah ini penyebabnya ini. Berarti kesalahan itu di petugas, bukan di pasien. Oh, iya sih, Pak. Iya. Ya. Oke, Saya join dulu. Kita join dulu. Ya, kita join semua ke dalam. Ya, kita join semua ke dalam supaya Bu Dewi cuma di ruang main session saja dia. Izin tahu Pak Haji. Ada. Mana yang lain ini? Belum ada. Pak Rahman, kita sudah mulai tadi sedikit, tapi di ruang besar. Ya, siap. Lanjut saja. Iya. Mana Ibu Ripka tadi? Sudah mulai tadi. Saya belum masuk kayaknya, Pak Haji. Oh iya. Kita tunggu sedikit ya, karena saya sudah mulai nangkap itu. Iya. Tinggal lanjut sedikit. Ya, jadi teman-teman bisa manfaatkan ini diskusi dengan Pak Bahrul. Nah, ini kayaknya hari terakhir ini untuk kucing. Iya, terakhir hari. Hari Jumat sudah mulai ujian. Meskipun yang lain sudah selesai, sebagian sudah selesai, kan ada perubahan. Perubahan itu menyebabkan nilai-nilai dasar juga ikut bergeser. Jadi jangan nilai dasar yang kemarin itu juga diplot ke sana. Padahal sudah terjadi perubahan kegiatan. Ya. Maka nilai dasar itu menyesuaikan, dan saya tidak periksa nilai dasar itu. Saya menganggap itu tanggung jawabnya teman-teman itu. Karena teman-teman yang memahami nilai dasar. Siap, Pak. Lanjut, Pak. Iya, lanjut.
Saya share. Ya, belum optimalnya pemberian edukasi pada pasien dan keluarga. Ya. Mengenai perawatan, kurangnya pemahaman pasien. Nah, jadi ini keliru sebenarnya. Nah, jadi ini baru kita konsen ini. Karena yang dipersoalkan itu edukasi. Yang punya tanggung jawab mengedukasi itu petugas. Jadi hampir 90% ini yang mau diperbaiki petugasnya, bukan pasiennya. Nah, pasien itu menerima edukasi. Ya. Coba kita lihat suppliernya, kurangnya sarana. Ah, ini sarana boleh. Tapi sarana apa dulu? Kurangnya sarana edukasi, oke, sarana edukasi boleh. Jadi gara-gara kurang sarana, akhirnya edukasi tidak maksimal. Iya, Pak. Kalau gara-gara pasien rendah pengetahuannya, edukasi gara-gara pasien yang rendah pengetahuannya menyebabkan edukasi tidak maksimal, keliru. Jadi ini harus dicarikan ini tetap petugas yang salah di sini. Petugas karena tanggung jawab dia mengedukasi. Ya. Coba kita lihat surroundingnya kurangnya apa ini? Support atau dukungan dari keluarga untuk menerima edukasi. Nah, keluarga sendiri belum tentu dia tahu bagaimana apa yang mau diedukasikan. Nah, gitu ya. Jadi lebih baik begini. Tunggu dulu. Yang sistem apa? Tidak diterapkannya SOP boleh. Kesalahan kita semua kan ini. Tidak diterapkan, tidak maksimal penerapan SOP. Ya, akibatnya edukasinya tidak jalan. Yang jadi persoalan kalau pasien tidak mau diedukasi. Kita mau, pasiennya tidak mau. Nah, itu persoalan itu. Jadi kemudian ibu bikin apa ini? Media ya, medianya sudah dibikin ya. Ya, Pak. Nah, jadi di scrollingnya ini kita rubah sedikit ibu ya, supaya logis dia. Ya, Jadi scrolling ini kurangnya support atau dukungan dari keluarga. Taruh situ belum adanya. Tunggu dulu. Kalau mengedukasi itu bisakah dia terjadwal? Nggak bisa ya, sulit ya. Iya, Pak. Sulit kalau dia Bisa terjadwal bagaimana, Pak? Terjadwal misalnya mungkin 1 minggu 2 kali dengan pasien yang tidak bisa ya, tidak, karena Pak. pasiennya Iya, baru-baru ini ya. kan, iya baru ini kan kamar operasi, Pak. Jadi waktunya di kamar operasi itu cuma sebentar. Oh iya. Dia ada juga waktu di ruang recovery room, tapi cuma berapa jam saja Pak untuk observasinya. Ini ada 2 tempat edukasinya ya, di ruang operasi iya, itu Pak. sendiri, pasca operasi di ruang recovery room. Jadi sebelum pasien dipindahkan itu, pasien kan diobservasi dulu di ruang recovery room. Jadi di situ juga bisa kita lakukan kembali edukasi ulang. Jadi begini, apakah menurut SOP-nya di ruang apa tadi sebelum dia dipindahkan ke kamar operasi? Di ruang transit itu Pak, di depan. Iya, ruang apa namanya? Ruang terima pasien. Tidak ada, kami bilang tadi nama ruangannya. Ruang apa? Ruang recovery room itu Pak, ruang sebelum pindah ke ruang perawatan. Iya, ruang recovery room. Recovery room. Jadi apakah menurut SOP di ruang RR saya Pak, SRR. Ya, di RR itu apakah ada standarnya orang sebelum dioperasi diedukasi? Yang saya tanyakan sama teman kemarin katanya ada. Jadi jadi belum optimalnya edukasi di ruang RR, di RR. Memang harus diedukasi orang supaya dia siap mental, siap ini, karena mau operasi nih. Belum optimalnya edukasi di RR. Nah, pasang di sana itu leaflet apa segala itu di RR itu. Ya. Nah, mainnya
mainnya, gini mainnya ini. Ibu ini murni manajemen ASN yang ibu buat. RM memelihara. Atau Tidak, ini tetap petugas mainnya ini. Tetap petugas. Ya, oke. Oke, ya. Jadi menurut pengamatan Ibu selama ini, apakah petugas sudah responsif? Pak, begitu melihat dia tanggap tanpa ada komando, dia datang melakukan edukasi. tidak, Pak. Tidak, tuh tunggu dulu ya. Edukasinya sepanjang ini yang paling ini cuman edukasi untuk persiapan operasi saja. Ya. Kalau posnya tidak. Oh, persiapannya ya. Oh, iya ceritanya. Persiapannya Tapi di ruang RR ini kan belum dioperasi kan? setelah operasi di RR, Pak. Oh, jadi setelah operasi di RR ya. Oke. Ya. Jadi begini. Ibu nanti bisa bikin belum adanya mekanisme edukasi yang baku. Bisa Ibu bikin sedikit nanti mekanismenya. Pasien keluar dari sini, masuk di sini begini, keluar dari sini di sini. Apa yang dibikin di titik-titik itu? Oh, yang pre intra sama pos operasi itu. Pasca operasi. Setelah dia keluar, dia masuk ke sini. Pas di titik waktu dia masih di dalam, apa yang mau dibikin dikaitkan dengan edukasi. Setelah dia ada di ruang RR, apa yang mau dibikin. Setelah dia berada di tempat nginapnya, apa yang mau dibikin. Oh, seperti itu, Pak. Ya, jadi belum adanya mekanisme baku. Belum adanya mekanisme baku. Edukasi pasien pasca. Nah, itu baru kalau itu ya. Idenya ada dua, Ibu. Jadi ada satu pekerjaan yang Ibu tambah, membuat mekanisme edukasi. Tinggal itu Ibu tambah. Karena yang tiga ini saya yakin terselesaikan dengan satu ide. Belum adanya mekanisme baku edukasi. Ya, bikin mekanismenya. Bikin mekanisme, tambah satu pekerjaan, membuat mekanisme edukasi pasien pasca titik-titik. Dan gitu ya. Nah, tambah satu aja pekerjaan. Mari kita lihat. Coba bawa langsung ke tabel dulu gagasan. Tabel gagasan. Stop. Kurangnya pemahaman pasien ini kan tidak ada tadi. Berubah jadi apa tadi dia ini? Belum adanya mekanisme. Coba keluar mekanisme ya. Belum adanya mekanisme edukasi pasien mekanisme edukasi pasien pasca titik-titik. Pasien pasca operasi, Pak, atau? Ya, pasca operasi saja, lebih terukur. Artinya kita orang-orang awam ini langsung paham. Jadi menyusun mekanisme. Oke. Menyusun mekanisme edukasi. Jadi nanti kami taruh di banner sini. Menyusun mekanisme pasca operasi. Edukasinya yang penting. Mekanisme itu deh. Pasca operasi. Tidak diterapkannya SOP. Ini Pak, maksudnya mekanisme edukasi ini yang anggaplah dia di operasi, dijelaskan di preoperasi itu seperti ini. Jadi terus nanti seperti ini. Begitu maksudnya Pak? Mekanisme itu dia bercerita tentang alur, kemudian titik-titik yang dilewati alur dan aktivitas di setiap titik. Oh iya Pak. Oke. Jangan pasca operasi itu yang benar itu edukasi apa dulu di situ? Mungkin yang ringan-ringan ya. Tidak usah diingat apa. Jadi begitu ya, kan mengedukasi orang kan ini. Iya, Pak. Nah, nanti di mana dia baru materi. Jadi ada nanti di situ pada titik ini yang harus disampaikan. Pada ketika dia sudah di ruangan, ini yang disampaikan. Setiap 3 hari misalnya ya, setiap 3 hari kalau pasiennya belum keluar,
didatangi lagi untuk diedukasi. Jadi dia itu kalau bicara mekanisme dia pasti alur, titik-titik, waktu, dan apa persyaratan atau apa isinya. Selalu begitu, alur, kemudian waktu, kemudian isinya, kontennya atau persyaratannya. Misalnya kalau di loket ini bawa BPJS, kalau di sini bawa ini, kalau di sini pakai ini. Kan gitu ya. Nah, tidak diterapkannya SOP melaksanakan mau mensosialisasikan kembali. Oke. Yang berikutnya, kurangnya sarana edukasi sudah terjawab dengan kurangnya support ini hilang. Support ini hilang apa tadi ya? Support tadi ini Kembali ke tulang. belum optimalnya edukasi di ruang RR. Oh ya, oke. Nah, itu terjawab dengan WhatsApp itu, terjawab dengan WhatsApp itu. Jadi sama dengan di atas dia itu. M-Wallet. Jadi kasih singkat saja di situ. Nggak usah pakai mengedukasi. Yang poin 3, langsung M-Wallet. Edukasi M-Wallet. Yang di atasnya hapus, yang di atasnya, ya itu. Hapus itu. Ya, jadi edukasi. Begitu juga di bawahnya, edukasi M-Wallet. Jadi edukasi M-Wallet juga itu. Edukasi M-Wallet. Sama dengan di atas dia. Oke, nanti bikin alur ya. Sudah, coba kita lihat pekerjaan. Sepasa tambahkan memang pekerjaan. Bapak maaf Pak. Boleh. Untuk gagasan ini kan saya bikinnya pakai pemecahan masalah begitu Pak. Ya, jadi ini pakai lapisan McNamara. Jadi begini, McNamara ini hanya cocok ketika Anda menggunakan tree analysis. Coba dulu, coba kasih naik kata McNamara-nya. Stop. Nah, jadi nanti di sini ada beberapa. Coba Ibu bikin, coba kasih naik ke atas lagi. Ada 3 yang Ibu bikin ini. Jadi M-Wallet, kemudian sosialisasi kembali mengenai SOP, sosialisasi SOP, dan mekanisme, menyusun mekanisme edukasi. Jadi kalau Anda menggunakan ini kayaknya tidak pas, karena semua yang di atas itu mau diselesaikan. Saya kalau bisa Ibu roba ini. Dihapus saja Pak. Ini nanti runut dia ini runut ini McNamara ini ketika kita menggunakan tree analysis. Pohon masalah, pohon sasaran, pohon alternatif, baru muncul McNamara. Jadi memang cuma satu konsennya. Karena Ibu menggunakan analisis diagram tulang ikan, fishbone, sepertinya dipaksakan McNamara-nya. Paksakan McNamara. Jadi tidak perlu pakai McNamara ini Pak. Harusnya tabel gagasan saja. Karena jadi siapa saja Pak? Ya? Iya, jadi begini. McNamara ini kan hanya melahirkan satu pekerjaan. Hanya M-Wallet itu. Hanya M-Wallet itu saja yang terpilih. Jadi kecuali Ibu gabungkan di situ, membangun M-Wallet, prosedur pelayanan dan sosialisasi SOP. Satukan aja di situ. Kalau Ibu menggunakan ini, coba poin 3, hapus poin 3 itu. Poin 3-nya, karena itu yang terpilih. Yang ini Pak, mengedukasi ini. Iya. Jadi mengedukasi ya, coba edukasi M-Wallet. Kemudian pakai kata melakukan edukasi, kasih kata melakukan dulu, melakukan edukasi M-Wallet, sosialisasi SOP dan
dan penyusunan mekanisme edukasi. Nah, jadi mau saya kembali. Jadi 3 itu yang terpilih. Jadi satu kali terpilih itu. Jadi Ibu kemarin itu berpikir, coba nomor 1, memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai pentingnya melakukan perawatan pos operasi. Sebenarnya bukan itu. Coba menurut Ibu ya, supaya orang cepat sembuh setelah operasi penyakit itu kira-kira mau diapakan dia? Supaya dia cepat sembuh, cepat pulih pasca operasi. Coba yang lain, coba berpikir yang lain. Seorang penyakit apa tadi nih Bu? Penyakit apa ini? Post op SC Pak, seksia sesar. Bahasa awamnya? Operasi sesar Pak. Nah, operasi sesar ya. Kira-kira Iya, Pak. Bapak Ibu, orang supaya cepat pulih dari operasi sesar, kira-kira apa yang ada di pikirannya teman-teman? Biasanya sih Pak, untuk pemulihan lukanya biasa pasien disuruh ini aktif berjalan gitu Kak. Ya, Mobilisasinya Pak, mobilisasinya. Coba poin 1 ganti poin 1 itu. Ganti poin 1. Memberikan latihan mobilitas. Berikan latihan mobilitas. Orang habis operasi. Sebenarnya bukan latihan ya. Apa ya? Memberikan bukan latihan, Edukasi bukan, mungkin Pak. memberikan edukasi apa ya? Tapi kan nanti kalau poin ini nanti yang ada di dalam leaflet sama ini Pak. Iya, yang memberikan edukasi. Leaflet itu kan sifatnya cuma menyebarkan informasi. Bukan terapi dia itu, hanya memberikan. Leaflet itu kan hanya penyebarluasan informasi. Jadi memberikan apa yang diberikan supaya dia melakukan mobilitas itu. Melatih mobilitas, begitu saja. Melatih mobilitas. Melatih mobilitas pasca operasi. Melatih mobilitas pasien pasca operasi. Jadi latihan ringan ya. Jadi jangan dibayar. Tunggu dulu Pak. Kalau melatih itu artinya kita lakukan itu kan Pak, sedangkan pasiennya kan belum ini Pak, di kamar operasi dia sementara belum pemulihan. Bukan begitu, bilang Pak. tadi, salah satu upaya mempercepat dia sembuh, di mobilitasnya harus dikembalikan. Iya. Karena coba yang selain mobilitasnya apa lagi? Selain mobilitasnya didorong, apa lagi? Apalagi supaya orang habis operasi sesar itu cepat sembuh. Pak, makan makanan tinggi protein. Ya, menyediakan makanan tinggi protein. Kan itu berat. Ibu tidak bisa adakan. Sehingga nilainya rendah. Menyediakan makanan tinggi protein. Coba yang lain lagi. Apa lagi? Coba di situ. Yang kedua itu mendorong mobilitas ringan. Mendorong mobilitas ringan. Itu juga tidak terpilih dia. Karena tidak akan mungkin mendorong mobilitas ringan pasien. Mendorong mobilitas ringan. Iya, kalau ditanya penguji apa maksudnya mobilitas ringan? Artinya dia berdiri di sekitar tempat tidurnya. Tidak harus jalan-jalan keluar. Mobilitas ringan pasien. Yang berikutnya, kira-kira apa lagi? Coba yang lain lagi berpikir supaya operasi sesar ini cepat sembuh. Apakah perlu disuruh ke dukun? Coba apa lagi? Kira-kira apa lagi teman-teman medis ini? Bukan perawatan luka Pak mungkin. Sudah pasti selama dia di anus itu kan diperiksa lukanya ya. Selama dia masih baring di rumah sakit pasti dikontrol lukanya. Itu di ruang perawatan itu Pak. Apa? Kalau untuk perawatan luka itu di ruang perawatan. Sudah, begini saja. 3 itu saja. Ya, Pak. 3 itu saja.
tiga saja idenya Ibu, setelah ditapis dengan McNamara, yang tinggi nilainya adalah melakukan Yang nomor edukasi 3. M-Wallet, sosialisasi. Nah, sudah. Itu baru cocok dengan McNamara. Oke, pekerjaan. Stop mengedukasi melalui pemanfaatan mengedukasi pasien melalui mengadakan apa itu? Mengedukasi pasien. pasien melalui pemanfaatan edukasi M-Wallet. M-Wallet itu apa dia? Dibangun, dibuat, dia apa dia? Dibuat Dibuat Pak, kan membuat media WhatsApp dan leaflet. Mengedukasi pasien melalui pemanfaatan. Sebenarnya Ibu ini membuat edukasi M-Wallet. Membuat Jadi itu gagasannya. Jadi Apa, Pak? membuat edukasi Edukasi M-Wallet. Membuat edukasi M-Wallet. Membangun jadi dia membangun sistem edukasi M-Wallet. Membangun sistem edukasi. Membangun sistem edukasi M-Wallet. Ya, sistemnya yang dibangun. Oke. Pekerjaannya. Bapak, saya belum ganti yang Bapak ini tadi malam. Ini masih Kalau begitu sama kasih besarannya saja. Pelaksanaan pembuatan media edukasi M-Wallet M-Wallet situ apa itu, Pak? Ini iya, pelaksanaan pembuatan edukasi M-Wallet. Oke. Saya tidak campur lagi tahapannya. Saya kira Ibu bisa itu. Nah, ya, Pak. M-Wallet huruf besar. M-Wallet. Nah, yang berikutnya kegiatan kedua. Membuat media edukasi, ya langsung M-Wallet. Membuat edukasi M-Wallet. Membuat edukasi M-Wallet. Apa semua isinya? Video dengan apa isinya ini? Leaflet, Pak. Hah? Leaflet. Oh iya, gampang. Satu kali bikin saja itu. Jadi membuat leafletnya habis di situ, videonya habis di situ Iya, Pak. Ya, poin ketiga. Poin ketiga. Menyusun apa ini? Melakukan sosialisasi terkait pemanfaatan M-Wallet kepada perawat di ruangan OK. Oke, boleh itu. Yang keempat, apa ini? Penerapannya, Pak, implementasinya. Bikin dulu. Boleh terapkan dulu itu, atau supaya tidak terganggu, bikin dulu prosedur edukasi tadi itu apa tadi itu? Mekanisme edukasi, menyusun mekanisme edukasi. Poin 4. Jadi nanti poin 5 penerapan. Nah, jadi nggak usah dihapus, Ibu. Ya, Pak. Nanti tinggal dipindahkan. Nanti poin sebelum masuk poin 4, ini nanti jadi poin 5 dia itu. Oh iya. Saya tambah saja, Pak. Nanti ya poin ini kan geser ke poin 5. Penerapan. Poin 4-nya itu membuat itu mekanisme edukasi itu, membuat prosedur dan mekanisme edukasi. Nanti kami tambah itu Ya, Pak. Ya, jadi mendesain sampai menempelkan. Tempel di mana? Di ruang Atau, RR. Di ruang RR tadi itu. Tahapan kegiatannya apa, Pak, di membuat prosedur dan mekanisme edukasi? Iya, mendesain, habis itu didesain. Memang tidak muncul di situ dikonsultasikan dengan atasan, tidak. Pasti Ibu konsultasikan, pasti. Supaya begini, karena kita sudah konsultasi di awal. Jadi di situ mendesain, kemudian menfinalkan, katakanlah itu mencetak. Jadi sudah didesain, dicetak, dipasang. Dipasang di ruang RR. Sebutkan ruang RR-nya. Iya, Pak. Memasang di ruang RR. Karena tadi itu jadi masalah di sana, tidak maksimal edukasi di ruang RR. Sekaligus menjawab itu dia.
Sudah Jadi habis poin itu implementasi ini dipindahkan di poin 5 Pak ya. poin 5. Poin 5. Boleh juga sebenarnya Ibu, boleh juga tetap di poin 4 ya, boleh. Karena ini kan tidak ada hubungan anunya. Berdiri Oh iya sendiri Pak. itu anu. Boleh Iya, digaria Pak. poin 5 boleh. Saya kira sudah habis melakukan evaluasi, coba menguno apa tahapannya? Melakukan evaluasi pemanfaatan M-Wallet pada pasien. Sudah tidak usah lagi pada pasien-pasien, itu bikin panjang. Jadi, Iya Pak. kadang kita hilang konsen mendengar karena kita mau mencari hubungannya. Kenapa ini? Nah, stop. Mengumpulkan form observasi yang telah diisi. Nah, tapi Ibu poin A kan, A mengumpulkan form. Berarti ada pekerjaan di atasnya membagikan ya? Oh, Ibu tidak yakin ada? dibagikan Pak. Tidak dibagikan Pak formnya karena formnya itu Oh, diisi diisi pada oleh saat petugas. pasien. Iya, iya Diisi oleh Pak. petugas. Oke, siap, siap. Yang kedua, mengobservasi pemberian edukasi pada form. Ini kan Observasi. mengumpulkan. Setelah dikumpul, dianalisis. Dianalisis Pak ya. Menganalisis form observasi. Menganalisis form. Observasi. Nah, yang terakhir C-nya menyimpulkan hasil evaluasi. Laptop begini. Kenapa? Karena laptop ini sudah habis ini harus langsung install memang. Apa tadi Pak? Menyimpulkan Menyimpulkan. hasil evaluasi. Baik. Yang siapa lagi yang tadi malam itu? Ibu siapa itu tadi malam itu? Ada Yes, satu ibu Pak. juga tidak maksimal juga itu. Sebaiknya kalau ya, Ibu, silakan. Stop screen Pak. Yo, Makasih stop. Pak. Yo. Bikin dengan halaman persetujuannya. Silakan, siapa lagi? Sampai Pak. Iya, silakan. Optimalisasi data awal pasien konseling gizi berbasis digital. Optimalisasi data awal pasien. Bisa Ibu jelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan data awal itu? Data awal pasien itu Pak kayak nama, umur, tinggi badan, berat badan, lila. Itu yang dioptimalkan. Iya Pak, karena selama ini belum ada dipakai di Poligisi Pak, belum ada. Oh, kalau begitu bukan optimalisasi. Penyusunan data awal. Karena belum ada ya, belum ada ya. Yo, penyusunan data awal. Penyusunan data awal pasien gizi berbasis digital. Oke. Sudah tidak ada, Ibu langsung bikin yang digitalnya, yang digital lagi. Coba saya lihat pekerjaannya Ibu. Langsung pekerjaan, tabel rancangan. Stop. Tabel rancangan. Iya Pak, belum sampai. Stop di sini dulu Ibu, kasih sedikit stop. Stop. Belum yang nomor 1 ada 2 ya. Terus berarti ada USG-nya ini. Ayo terus. Stop. Belum adanya register. Belum. Tunggu dulu Ibu.
Langsung ganti kalimat nomor 2 ini. Nanti diganti lagi di kepala ikan itu. Bukan, ya di kepala ikan. Belum adanya register data awal pasien. Belum adanya register data awal kunjungan pasien konseling gizi. Sampai di situ saja. Sampai di situ saja. Ya. Jadi belum adanya register data awal kunjungan pasien konseling gizi. Jadi pasien ini datang cuma mau konsultasi tentang gizi ya? Iya, Pak. Oh ya. Titik itu titik. Nanti roba juga yang di atasnya itu nanti ya? Oke. Nah sekarang mari kita lihat anunya pekerjaannya. Tunggu dulu. Tabel, pakai tabel apa ini? Oke. Identifikasi penyebab. Terus. Saya kira sudah lambat laptopnya Ripka. Ibu lebih lambat. Lebih lambat Ibu. Bagaimana laptop waktu kuliah dibawa terus? Coba diganti sudah. Terus sedikit lagi. Hitung umur, Pak. Oh, Karena dikasih naik. Ya Allah. Astaga. Pak Ubay sudah kan ya? Sudah. Oh, sudah. Oke. Pak Ubay ini apa kemarin? Sopir yang ugalan itu bukan? Ya Pak, Menyangkut apa Pak Ubay? Apa isunya Pak Ubay? itu yang sosialisasi etika batuk Pak. Oh ya, sudah. Sarana, kenapa sarana? Ibu kepala ikan dirubah sedikit nanti sesuai dengan yang ada di kolom USG. Iya, Pak. Ya, yang di kepalanya. Gara-gara kenapa sarana Ibu? Kenapa sarana ini? Karena kecil sekali Ibu punya ini. Kecil sekali, tidak bisa dibesarkan sedikit. Belum tersedianya format pencatatan data pasien di Poligisi. Itu sarana ya? Iya, Pak. Belum. Tunggu dulu. Ya. Terlalu besar juga barangkali itu. Ya. Ya, ini boleh nih. Sarana. Sudah bagus tadi itu. Iya, Pak, lambat. Stop. Belum tersedianya format pencatatan data pasien di Poligisi. Oke. Belum pernah dilakukan pencatatan pasien, belum terlaksananya monitoring. Jadi ini kasih satu saja ini ini. Coba kasih turun apa judulnya di atas itu? Ya, yang itu. Apa judul di atasnya itu? Lupa. Apa judulnya yang di kotak? Metode, Pak. Metode. Oh, kalau metode jadi begini, di sarana 2 metode ya. Jadi begini. Itu yang ada cuma kolom yang di atas itu yang benar itu. Di bawahnya apa? Belum apa itu? Belum terlaksananya Monitoring penggunaan register pasien. Bagaimana mau ada monitoring itu, alat saja belum ada. Jadi metode begini metodenya. Metode itu kan Ibu tafsirkan sistem ya. Jadi belum adanya belum ada sudah kecil sekali itu. Apa itu? Belum pernah ya? Hilangkan kata belum pernah. Belum adanya registrasi. Belum adanya registrasi. Ya, harusnya diregistrasi kalau metodenya. Belum adanya registrasi titik-titik. Apa itu dilakukan? Hilang itu dilakukan. Belum kan sama. Registrasi itu kan pencatatan ya. Iya, Pak. Nah, jadi belum adanya regulasi, belum adanya registrasi. Registrasi bukan di situ Ibu. Yang di atasnya Ibu, itu belum tuntas yang di atasnya. Belum adanya registrasi dilakukan. Coba lihat kalimatnya. Belum adanya registrasi
hilangkan pencatatan. Hilangkan pencatatan. Karena sama registrasi dengan pencatatan itu. Nah, belum adanya registrasi, ya hilang itu pencatatan, hilang terus hilang. Hapus Ibu. Iya, Pak. Loading laptopnya. Stop. Belum adanya registrasi pasien konseling gizi. Hapus itu dengan menggunakan apa itu? Jadi singkat saja, singkat, padat, mudah dipahami orang. Sampai di gizi itu saja, ya, hapus itu. Ya. Oh, hapus saja 1 menit. Belum adanya registrasi pasien konseling gizi. Nah, di sarana ini tambah. Kasih pindah ke sana, ini tabel yang di bawah ini. Sarana ini tambah dia. Pak, di situ kan belum tersedianya itu. Jadi yang di situ yang bermasalah di situ, pakai tabel lagi satu di sarana. Itu atau begini. Di metode berbasis digital ya, berarti itu sarana itu. Di sarana itu belum adanya registrasi berbasis digital, itu di sarana itu. Bukan dirubah itu Ibu. Iya, Bukan Pak. dirubah. Sebentar diedit. Soalnya mau lama lagi kalau buat tabel. Belum adanya registrasi berbasis digital, itu sarana tidak. Jadi hapus yang di bawah metode ini yang satunya, yang kedua, hapus itu yang kedua. Aduh, habis waktu bukan karena ini, habis waktu karena menunggu Ibu. Ini hapus, Pak. Ya, hapus itu. Di situ di sarana 2 ya. Iya, Pak. Ya. Satu, belum adanya format pencatatan, belum adanya format registrasi, ya lagi pencatatan itu. Supaya bahasanya juga di sarana ya. Belum adanya format registrasi. Sarana itu. Belum adanya format registrasi data pasien di Poligizi. Belum adanya registrasi, ya oke, terus itu saya baca yang di bawah ini. Belum adanya registrasi, 2 kali registrasi itu makanya saya lihat yang di bawahnya Bu. Ya, jadi hapus satu registrasinya. Belum Iya. adanya registrasi. Wow. Ya, registrasi berbasis digital. Jadi 2 kolom nanti di situ Bu. Iya, Pak. Kasih naik ke atas, naikkan ke atas. Kita mau cek yang di bawahnya supaya connect sudah dia. Masih ditulang ikan Ibu. Masih ditulang ikan. Kita lihat yang sarana dengan sarana sudah cocok. Nah, di bawahnya lagi. Apa di bawahnya? Habis sarana dengan metode apa lagi? Sudah kelihatan di itu. Apa itu? Manusia belum optimalnya koordinasi antar petugas di Poligizi dengan di mana? Sama dokter, Pak. Oh, antara petugas kesehatan ya. Nanti tafsirnya orang bidang, karena semua itu. Jadi belum optimalnya koordinasi antara petugas dengan dokter saja ya. Dengan dokter yang di Poligizi ya, dengan dokter, petugas dengan dokter. Sudah betul tadi antar petugas itu. Sudah betul itu. Kenapa dihapus? Sudah. Antar petugas yang Ibu maksud petugas itu siapa itu? Dokter, Pak.
dokter sama petugas gizi. Jadi belum optimalnya koordinasi antar petugas gizi. Nah, itu supaya petugas gizi dengan dokter. Boleh. Dengan dokter. Luar biasa punya laptop ini. Oh. Jadi kata dengan itu bukan dan ya. Oh iya Pak. Nah, 3 saja sudah. Coba lihat tabel gagasan. Stop. Tidak usah lagi agar lebih efektif dan efisien itu. Apa itu? Hapus itu. Orang sudah tahu kenapa itu dibuat. Mana Pak? Jadi, Jadi agar lebih efisien dan efektif, hapus dulu. Nanti kita lihat lagi, terlalu panjang. Ya, hapus itu. Pembuatan format, hilangkan pencatatan. Pembuatan format registrasi. Yang di atas. Yang di atas. Ya. mana Pak? Pembuatan format pencatatan itu hilang pencatatan. Pembuatan format registrasi. Ya. Pembuatan format registrasi. Kasih jelas, registrasi. Hilangkan untuk. Hilangkan kata untuk itu ya. Pengisian data pasien dan pelaporan hasil pemeriksaan. Pembuatan format registrasi, pengisian data pasien. Nah, sudah sampai di data pasien. Sampai di data pasien, itu masing-masing itu menggunakan, itu saja. Pembuatan format registrasi data pasien, hilangkan laporan pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan. Hilangkan itu. Ya, dengan menggunakan Microsoft Excel, oke. Belum pernah dilakukan pencatatan pasien konseling gizi. Bukan belum pernah, belum adanya. Belum adanya pencatatan. Belum adanya pencatatan, hilang dilakukan. Belum adanya pencatatan pasien konseling gizi dengan menggunakan register. Tidak. Jadi begini, di mana itu yang belum ada tadi itu? Kayaknya ada tempat tadi di situ. Di mana Pak? Belum adanya pencatatan pasien konseling gizi, di mana itu? Di poligisi. Taruh situ. Taruh itu. Belum adanya, hilangkan itu dengan menggunakan register. Iya Pak. Kita sepaham dulu Ibu. Yang saya maksud dengan register itu pencatatan. Ibu begitu juga kah? Iya. Nah, iya, jadi ulang-ulang. Habis pencatatan, register, pencatatan. Satu kali saja supaya konsisten. Sudah. Jadi orang tahu belum adanya catatan. Jadi melakukan register pasien konseling gizi di Poligizi. Itu baru connect. Belum optimalnya koordinasi antar petugas kesehatan, membuat mekanisme alur rujukan konseling gizi. Oke. Belum terlaksananya monitoring penggunaan. Oke. Pekerjaan Ibu. Ini kita mau pastikan supaya sudah lolos ini. Stop. Persiapan pelaksanaan kegiatan. Persiapan pelaksanaan penyusunan registrasi apa tadi? Excel tadi. Masih ingat itu? Ya. Gini Pak. Ya.
Hilangkan kata menggunakan. Hilangkan kata menggunakan. Ya, persiapan pelaksanaan penyusunan registrasi Microsoft Excel. Menyiapkan bahan konsultasi. Oke. Yang kedua apa? Melakukan konsultasi. Yang ketiga apa? Melakukan konsultasi dengan penanggung jawab program gizi. Oke. Pekerjaan atau kegiatan kedua. Pembuatan register pasien konseling gizi Excel tadi itu. Kalau bisa huruf besar itu, karena itu biar cuma M-nya lah. M-nya huruf besar. Setiap ketemu itu kasih M besar dia. Karena sesuatu yang penting ya. Oke. Mengumpulkan bahan referensi untuk menyusun register ya. Oke. Yang kedua, menyusun format register digital. Oke. Yang ketiga, melakukan pembuatan register. Maksudnya melakukan pembuatan itu apa? Sudah menginput Ibu? Belum Pak, baru Oh, iya. dibikin. Oke. Yang berikutnya, persiapan petugas register pasien. Oke, menunjuk petugas, memberikan briefing. Sebenarnya bukan briefing ini. Kalau briefing itu kan pertemuan biasa saja. Memberikan briefing kepada petugas yang akan melakukan penginputan. Memberikan briefing, bolehlah briefing. Briefing sebenarnya ini bimbingan praktis atau bimbingan teknis. Ibu membimbing dia, begini nanti kalau ada data pasien, kami isi ini. Boleh juga briefing. Kalau ibu menafsirkan briefing itu, bolehkah kata briefing dipakai di sini? Boleh ya? Teman-teman yang lain, saya mau dengar bagaimana pendapatnya teman-teman. Bolehkah itu di briefing? Boleh? Boleh, Pak. Boleh. Jadi hilangkan kata Jadi memberikan briefing kepada petugas dalam pengisian register. Dalam pengisian register pasien. Hapus semua di bawahnya. Ya Pak. Yang bikin lama kita ini bukan hanya sekedar memikirkan, menunggu pengetikannya. Yang ketiga, apa yang ketiga itu? Menjelaskan, terulang sudah briefing itu tadi menjelaskan sudah itu. Menjelaskan apa lagi? Menjelaskan mengenai sudah briefing itu tadi. Sudah di briefing itu Ibu menjelaskan. Sudah langsung melakukan registrasi saja. Apa di situ? Terulang itu. Sudah apa bedanya membuat alur konseling gizi? Tunggu dulu ya. Yang ketiga karena baru 2 itu. Baru 2 kan di atas ya? Iya Pak. Jadi begini supaya dia cukup 3, kasih naik ke atas dulu. Stop, menunjuk petugas. Yang kedua ini nanti memberikan briefing yang ketiga. Yang kedua itu menyiapkan bahan briefing. Menyiapkan bahan briefing. Ya, menyiapkan bahan briefing. Jadi nanti yang ketiganya itu melakukan briefing. Sudah ditunjuk petugasnya, Ibu siapkan memang format yang mau dijelaskan. Setelah itu lakukan briefing. Jelaskan dia. Menyiapkan bahan briefing. Menyiapkan bahan briefing petugas. Iya Pak. Nah, itu baru nyambung. Setelah itu pekerjaan keempat. Saya melihat apa pekerjaan keempat. Hilang menjelaskan itu, Ibu. Iya Pak. Ya, membuat alur konseling gizi. Sudah. Tidak usah lagi berupa poster. Nanti itu pekerjaannya itu. Membuat alur konseling gizi. Oke, menyiapkan referensi, menyiapkan alat dan bahan. Jadi begini,
Jadi begini, itu membuat alur itu. Coba kasih naik ulang. Stop. Mereferensi dengan menyiapkan bahan itu sama. Sama itu, menyiapkan referensi mengenai alat alur rujukan konseling, langsung membuat alur di situ. Membuat alur rujukan. Di situ lebih baik itu mendesain alur rujukan. Baru tanpa ibu jelaskan, perlihatkan dengan mentor. Mendesain alur. Mendesain alur rujukan. Yang berikutnya, yang ketiga, sudah itu mencetak. Mencetak sudah. Yang ketiga yang di situ, mencetak apa ibu bilang itu poster? Apa ibu bilang tadi? Iya, Pak. Mencetak poster alur rujukan. Di atas yang cetak merah itu tambah sedikit, mendesain poster alur rujukan. Oke, sudah cocok. Yang kelima, pekerjaan kelima. Implementasi registrasi pasien konseling gizi, menyiapkan format registrasi pasien konseling gizi. Sudah disiapkan di atas kan format tadi, kalau tidak salah. Belum kah? Menyebarkan, Pak, ini. Oh iya, menyebarkan. Oke, betul. Menyebarkan. Saya kira menyiapkan lagi. Nah, yang kedua. Tunggu dulu. Naik ke atas dulu. Menyebarkan format register pasien konseling gizi kepada petugas. Jangan salah tafsir orang situ. Disebarkan kemana ini? Kan petugas dikasih petugas kan? Iya, Pak. Oke, yang sudah di briefing tadi. Kemudian mengumpulkan format register pasien. Habis itu menginput. Oke, sudah jadi itu digitalnya. Menggunakan Microsoft Excel. Oke. Nah, kemudian monitoring. Sudah, saya anggap tidak terlalu bisa nanti didiskusikan. Coba terakhir Ibu kembali ke judul. Kembali ke judul. Judul itu jadi begini kalau membuat judul itu. Dibikin dulu parangnya, baru desain sarungnya. Gitu dia. Jangan belum ada parangnya sudah dibikin sarung parangnya. Ternyata parangnya modelnya lain. Jadi penyusunan data awal pasien konseling gizi berbasis mikros itu terlalu besar digitalnya. Digitalnya itu terlalu tinggi. Berbasis Microsoft. Nah, itu yang betul. Sudah. Konkret ya. Hilangkan digital itu. Kalau kebayangannya kita ibu bikin aplikasi besar. Jadi Microsoft Excel. Berbasis Microsoft Excel. Sudah. Ketik kasih huruf besar itu sebenarnya. Kenapa huruf kecil itu Microsoft Excel? Iya, Pak, sebentar diedit. Nah, ya, sudah. Ini sudah stop share. Tinggal cermati kembali nilai-nilai dasar supaya connect. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Yo. Siapa lagi yang ragu-ragu? Saya kira yang tadi malam yang ragu ini, ada lagi ibu satu. Ibu siapa tadi malam ragu juga saya itu? Siapa itu? Bukan. Ibu siapa lagi? Ada satu lagi itu yang berulang-ulang. Coba perlihatkan kata. Ya, teman-teman dimaksimalkan ini mumpung terakhir ini Ya. Iya. Siapapun ini belum optimalnya konseling sudah konseling gizi. Ini Pak judulku. Coba kasih naik. Optimalisasi. Oh, bukan konseling, optimalisasi calling sidesi. Konseling calling sidesi tadi malam itu apa artinya? Konseling gizi pasien DM dan hipertensi, Pak. Ya. Diabetes. Optimalisasi.
Supaya menarik ini, begini saja. Ulangi kolingsidasi tadi itu. Konseling gizi pasien DM dan hipertensi, Pak. DM dan hipertensi ya. Jadi hilangkan saja ini. Hipertensi coba hilangkan dulu, langsung di puskesmas. Jadi optimalisasi kolingsidasi di puskesmas. Kan itu artinya kan? Iya, Pak. Nah, Sidesi itu diabetes mellitus dan hipertensi, Pak. Ya, jadi optimalisasi kolingsidasi, hipertensi hilang juga karena sudah masuk di situ dia. Kasih turun di puskesmas. Optimalisasi kolingsidasi di puskesmas Sangurara. Sangurara di mana ini? Di Duyu, Pak. Oke. Optimalisasi kolingsidasi di puskesmas Sangurara. Jadi kolingsidasi, coba kata kasih di tengah itu kasih di tengah tadi itu artinya tadi yang dalam kurung itu kasih di tengah kata, kasih di tengah dia ya. Konseling gizi pasien diabetes, kasih kecil nanti dia ini mellitus dan kasih kecil di tengahnya itu. Nah, coba kasih kecil di tengahnya hurufnya itu supaya termuat semua. Ya, kasih kecil, usahakan dia satu baris itu. Ya, mantap. Sedikit lagi. Karena persyaratan, Dikasih kecil lagi. sedikit lagi. Kan cuma kepanjangan nih. Sudah? Boleh. Jadi syarat membuat judul itu dihindari singkatan. Kalau ada singkatan taruhan. Jadi ini kita hanya mengoptimalisasi kolingsidasi. Kalau ditanya apa kolingsidasi, konseling gizi pasien, sudah mantap itu. Mantap. Langsung pekerjaan. Langsung tabel kolingsidasinya itu. Terus. Nanti menyesuaikan judul yang aneh, perbaiki aneh. Iya, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan judul itu. Hanya estetikanya saja. Sambil ibu cari, saya ke toilet sebentar. Belum optimalnya konseling gizi pada pasien penyakit DM. Kenapa? Karena sistemnya pemanfaatan media sebagai promosi gizi belum optimal.
belum adanya koordinasi antara petugas gizi dan apa itu? Dan dokter, Pak, dokter. Oke. Nah, jadi yang ketiga materialnya belum maksimalnya edukasi yang disampaikan kepada pasien. Kurangnya informasi tentang diet yang diterima pasien. Material itu bahan ya. Kira-kira belum optimalnya edukasi yang disampaikan kepada pasien itu bahankah kira-kira itu? Kalau bahan edukasinya yang tidak tersedia, itu karena itu material. Kalau edukasinya yang belum maksimalnya edukasi, berarti bukan bahan, itu pekerjaan kan itu. Jadi ini barang tidak sembarang ditaruh, itu metode, material, environment. Harus cocok bungkusannya dengan isinya. Lebih baik itu belum tersedianya materi konseling. Belum tersedianya materi konseling. Ibu mau bikin apa ini? Leaflet? Gitu? Bukan, Pak, yang tadi malam saya bilang itu, Pak. Apa itu? Ada alat peraga kubus itu, Pak. Medianya. Nah, itu. Belum tersedianya materi edukasi apa tadi, Ibu? Edukasi Pak, yang penyakit DM dan hipertensi. Iya, tidak. Apa alatnya itu? Ibu baru bilang tadi. Itu, Pak, alatnya itu dibantu Imam Kubus. Kan saya bilang namanya. Jadi belum tersedianya materi edukasi yang menarik. Ada materi edukasinya, pamflet saja. Nah, ini kan ada kubus. Nah, ini kan menarik. Itu baru kena. Oke, coba. Ini apa? Kurangnya informasi. Oke. Pemanfaatan media. Oke. Belum adanya koordinasi. Nah, ini agar satu yang lain ini, dia harus pakai resep sendiri. Ini yang main ini. Karena soal koordinasi, Bu. Kalau yang 3 itu selesai dengan satu resep, selesai 3 keluhan. Yang metode. Tadi malam Bapak bilang satu saja di situ. Tapi ini koordinasi. Kalau koordinasi itu Pak melakukan koordinasi antara dokter dengan petugas gizi untuk mengarahkan pasien ke ruang konseling, Pak. Iya, alatnya apa? Ya, tidak mengarahkannya. Alatnya apa supaya maksimal koordinasi? Mau dikasih punishment, mau dikasih reward, atau ada pikiran-pikiran lain? Harus ada alatnya, Ibu. Setiap itu pakai alat. Setiap menyelesaikan sesuatu pakai alat. Alatnya kita lihat inovatif atau tidak. Jadi gitu, Ibu. Jadi koordinasi ini cuma tadi malam saya tidak terlalu konsen. Belum adanya koordinasi antara, harus diciptakan bagaimana supaya terbangun itu koordinasi. Tidak boleh cuma bicara lisan. Kecuali Ibu mau melakukan pertemuan atau membuat MOU atau mau melakukan briefing, ya bolehlah. Ada briefing dokter dan petugas, ya paling sedikit sudah ada lagi pemberitahuan. Jadi tidak boleh tidak hanya koordinasi itu kita tafsirkan, kita datangi dia bicara-bicara sudah selesai, tidak. Kita ingin hal-hal yang konkret. Kalau rendah koordinasi, tidak maksimal koordinasi, mau maksimalkan itu dengan cara apa? Pak, kita bikin MOU, gitu ya. Pak, kita bikin mekanisme baru untuk berkoordinasi. Atau paling sedikit kita adakan pertemuan. Rapat koordinasi. Atau briefing. Kayak tadi briefing bolehlah. Penting ada upaya. Ada upaya baru. Jadi ini Ibu tidak selesai dengan satu ide. Kecuali Ibu bikinkan ide tersendiri yang mainnya itu. Harus nanti terlihat dia di pekerjaan. Kalau yang 3 ini metode, environment, kemudian material, selesai dengan satu gagasan. Yang berdiri sendiri itu koordinasi.
Nah, coba Ibu pikirkan, kira-kira mau bikin apa Ibu supaya dokter dengan petugas itu Apa Pak, briefing? boleh, boleh. Nanti dekati dokter, Pak Dokter, bisa kita briefing petugas saya, Pak Dokter. Supaya ada ya briefingnya, bikin briefing. Dalam rangka menjawab koordinasi itu, lemahnya koordinasi. Nah, oke, Iya, Pak. coba kita lihat di uraian tugas. Dia di mana di tabel gagasan. Coba tabel gagasan. Nah, belum adanya koordinasi bikin briefing. Itu melakukan koordinasi dengan dokter. Koordinasi biasa saja. Tidak ada alatnya itu. Melakukan briefing dokter dan petugas. Atau melakukan pertemuan. Melakukan pertemuan saja. Melakukan pertemuan antara dokter dan petugas. Sudah terjawab itu. Hanya itu yang berdiri sendiri. Nah, sekarang mari kita lihat di tabel rancangan. Melakukan konseling sidesi. Oke. Melakukan konseling sidesi. Oke. Mantap. Ini kita sudah klarifikasi tadi malam ini, persiapan pelaksanaan konseling sidesi. Coba. Iya, Pak. Nah, coba. 1, konseling. Nama ini pelaksanaan konseling sidesi, kasihan dia. Konseling sidesi. Calling sidesi, betul. Calling sidesi. Selalu saya lupa ini. Oke, calling sidesi. Nah, yang kedua. Persiapan, sudah. Saya tidak lihat lagi tahapannya. Kalau salah tadi malam kita sudah yang kedua. Yang kedua. Yang kedua ini. Mana? Mana yang kedua? Menyiapkan media konseling. Mengumpulkan materi, oke. Yang ketiga. Membuat video edukasi calling sidesi. Jadi tidak sembarang ini ya. Jadi kasih menarik ya. Mau paling ini penguji minta ujian akhir ditayangkan videonya, seminar akhir. Iya, Pak. Nah, yang keempat. Nah, adakan pertemuan dengan dokter dulu. Melakukan pertemuan dokter dan petugas. Melakukan pertemuan. Jadi 5 dia implementasi calling sidesi. Sudah. Pak. Ya, keempat ya sebelum implementasi. Supaya dokter juga tidak kaget-kaget. Apa ini? Kayak bertanya-tanya pasif. Padahal kita sedang konseling. Di tahapan kegiatan yang ketiga, Pak. Keempat. Keempat yang di sini. Iya. Jadi itu jadi 5. Jadi 5 itu. Implementasi calling sidesi yang kelima dia. Dari poin 5 dia. Yang keempat itu pertemuan petugas dan dokter. Itu jadi ditambah sudah. Jadi itu jadi 5 dia. Nah, di kolom situ dia. Itu yang keempat. Nah, pertemuan. Tidak, Bapak, tidak yang pertemuan ini di tahapan pertama. Tidak, itu dengan mentor. Tunggu dulu. Iya, Pak, karena kan harusnya dari pertama dulu supaya nanti pas konseling dia sudah tidak. Oke, kalau begitu dia poin kedua. Atau dia masuk di anu saja, Pak, Jangan di tahapan. Jangan di tahapan. Di kegiatan. Tidak boleh di tahapan dia. Pekerjaan berat itu. Karena tidak sepintas lalu dia itu. Berat itu. Kalau saya cukup siapkan semua dulu alatnya, videonya apa segala, baru lakukan pertemuan. Kalau saya, kalau ibu mau yang kedua ya taruh di yang kedua dia. Karena dihubungi dulu dokternya, dihubungi petugasnya, disiapkan materinya, disiapkan tempatnya. Jadi tidak boleh dia dimasukkan di tahapan, jadi rancu nanti tahapan itu. Kalau dia tidak boleh dimasukkan di langkah-langkah atau tahapan, dia harus kegiatan. Karena banyak hal yang mau dikerjakan di situ. Hubungi dokternya, hubungi petugasnya, siapkan tempatnya, baru laksanakan rapat koordinasinya, pertemuan koordinasi. Melakukan
pertemuan koordinasi, melakukan pertemuan koordinasi dokter dan petugas. Pertemuan koordinasi dokter dan petugas. Wah, ini berat ini. Dokter dan petugas. Oh, kenapa berkali-kali pertemuan itu? Melakukan pertemuan koordinasi dokter dan petugas. Sanggup Ibu ya? 1, hubungi dokter. 1, hubungi petugas dulu. Tahap 1. Hubungi petugas. Nanti Ibu jalan. Nanti Ibu kalimatkan ya, hubungi petugas. 2, hubungi dokter. 3, lakukan pertemuan. Boleh? Sudah selesai. Ketik jadi. Bikin lembar persetujuan. Oke. Jadi ada berapa kegiatan Ibu? 5, 6 ya? Hah? 6 kayaknya, Pak. 6. 6 Ada yang 9, ada yang 11. Ini masih mending kan cuma 6. Baik, saya kira sudah selesai kita ini ya. Karena yang lain tadi malam bukan cuma bimbingan, saya sudah tanda tangan. Ya. Saya anggap ini sudah selesai Bu Nuning ya. Tinggal diperbaiki. Ya. Ya, saya juga sudah agak lega, sudah hampir semua sudah. Tinggallah kalau ada plus minusnya kita perbaiki saat seminar. Tapi kalau masih ada yang ragu, silakan. Siapa yang ragu? Yang ragu-ragu, jangan-jangan kayak maunya saya begini, bukan begini. Kalau ada yang ragu, 1 orang lagi. Kalau tidak ya, karena saya mau, kita ini kan cuman 2 JP kalau tidak salah. 2 JP apa 3 JP gitu? 2, Pak. Oh 2. Kalau 2 JP barangkali sudah habis, belum? Sampai jam 9, Pak. Oh, masih ada waktu. 1 orang lagi. Jangan, 1 orang lagi. Pak. 1 orang lagi. Nah, Pak. ya, silakan. Ini Ibu Wawode ini yang konsul kapan ini? Yang Tadi malam, Pak. oh tadi malam. Oh, iya. Coba lihat judulnya. Coba lihat judulnya. Sorry. Pengendalian penurunan sisa makanan melalui penyajian makanan berkarakter. Tunggu dulu. Pengendalian penurunan sisa makanan melalui disajikan atau disediakan? Melalui penyajian atau penyediaan? Penyajian, Pak. Kan disajikan makanannya. Ya. Makanan berkarakter itu dibikin atau tidak? Dibikin, Pak. Pengendalian penurunan sisa makanan, apakah karena makanannya berubah atau karena cara penyajiannya berubah sehingga terkendali sisa makanan? Kan salah satu faktor untuk penurunan sisa peningkatan sisa makanan itu kan salah satunya penyajian makanan yang kurang menarik, Pak. Oh, jadi makanannya sudah siap memang ya? Makanannya sudah ada Pak. memang ya? Sudah ada makanannya, tinggal mau dibentuk-bentuk karakternya, Pak. Jadi yang mau disajikan itu tinggal, jadi makanan berkarakter itu sudah ada ya? Kalau untuk di rumah sakit belum ada, Pak. Untuk sekarang belum, dia penyajiannya masih yang cuma di sendok-sendok kayak biasanya begitu, Pak. Nah, dari makanan yang ada di rumah sakit itu kami bikin berkarakter, begitu? Iya, Pak, betul. Melalui penyediaan dan penyajian. Makanannya sudah ada. Coba. Sudah ada, Pak. Sudah ada. Sudah ada makanannya. Tetapi melalui penyajian ya. Jangan sampai miskomunikasi ya. Penyajiannya oke lah. Kalau anu kan makanan modifikasi, Pak. Enggak cocok juga. Melalui penyajian makanan berkarakter, melalui modifikasi makanan berkarakter. Oh, enggak usah penyajian, Pak. Ada, jadi melalui penyajian modifikasi
Kalau barang itu ada, kemudian diserahkan kepada pasien, itu disajikan. Tapi kan ada proses merubah di situ. Dari yang ada itu dirubah. Iya, Pak. Jadi melalui modifikasi penyajian. Melalui modifikasi penyajian. Nah, makanan berkarakter. Turunkan di ruang. Nah, naikkan perawat. Nah, jadi pengendalian penurunan sisa makanan melalui modifikasi penyajian makanan berkarakter di ruang perawatan Nuri. Nah, sudah. Ini bagusnya kalau kita diskusi. Oke. Oke, langsung saja di tabel gagasan. Apa semua masalahnya di sini? Salah. Nah, sebelum saya tanya tabel gagasannya, sebelum saya tanya, Ibu, penyebab yang 4 ini Ibu ambil dari mana? Dengan kejadian, kalau yang 1 memang betul-betul terjadi, tidak, Pak. maksud Ya. saya Ibu ambil dari mana yang 1, 2, 3, 4 dari tulang ikan. Oh iya, Pak. Iya, itu saya mau pastikan itu saja. Jangan sampai bukan diambil dari sini, tidak connect nanti Itu, dia. Pak. Ya, Dari tulang Pak. ikan, Pak. Ya, sudah. Stop. Belum tersebarnya standar diet pada pasien anak. Penyebaran standar diet ini Ibu bikin apa? Kan begini, Pak, ada teman angkatanku yang buat standar diet pasien anak, Pak. Beliau kan sudah buat. Nah, cuman barusan ini yang dibuat, Pak. Jadi rencananya kalau semalam saya tulisnya berkoordinasi dengan rekan sejawat. Seperti itu, Pak, yang saya buat tadi malam. Sudah, saya paham sudah. Ya. Iya. Standar diet itu sudah ada karena baru belum tersebar sampai ke Nuri ya. Kalau ke Nuri, maksudnya itu penyebarannya cuma khusus di instalasi saja, Pak, untuk yang pramusaji. Tunggu dulu, Ibu ini tadi lokusnya di mana? Di Nuri, Pak, di Nuri. Itulah. Untuk pasien penyajian makanannya itu untuk anak di pasien Nuri, Pak. Ya, itulah. Penyebaran standar diet ini belum sampai ke Nuri. Oh, penyebarannya dalam bentuk takaran makanannya, iya Pak, belum. Nah, sudah itu saya tanya, jadi cocok sudah. Penyajian makanan yang kurang menarik. Pasien mengalami penurunan nafsu makan. Belum tersedianya alat bantu untuk menyajikan makanan yang menarik. Oke, cocok. Langsung pekerjaan. 1. Persiapan pelaksanaan kegiatan pembuatan makanan berkarakter. Oke, lanjut. Pekerjaan kedua. Pekerjaan kedua. Sosialisasi. Apa yang disosialisasikan ini? Standar diet? Bukan, Pak. Makanan cara pembuatan makanannya itu, Pak. Jadi begini, sosialisasi makanan berkarakter. Makanan berkarakter. Pada pramusaji. Oke, yang ketiga. Demonstrasi pembuatan makanan berkarakter. Oh iya ya. Jadi sosialisasi dulu baru didemonstrasikan, Pak. Pembuatannya kepada pramusaji ini ya. Iya, Pak. Tulis juga sini kepada pramusaji, iya, Pak. Pada pramusaji, pada pramusaji. Ya. Oke, yang berikutnya. Stroke. Tidak, Pak. Saya kira saya terlempar di Zoom. Sorry. Nah, implementasi penyajian. Yang kelima. Monitoring apa itu? Monitoring penyajian makanan berkarakter. Supaya bukan monitoring semua kegiatan. Taruh di situ, monitoring penyajian makanan berkarakter. Oke, yang masih ada yang kena? Masih, Pak. Evaluasi. Kapan dibagi form ini? Jadi, Pak, kalau nanti kan sudah selesai sosialisasikan dengan demonstrasi, terus saya tinggal membantu dengan memantau, Pak, ini sudah dikerjakan sama pramusajinya atau belum. Jadi formnya itu setiap hari saya lihat.
setiap 7 hari. Tunggu dulu. Ini form ini ada dalam pekerjaan dibagikan ke petugas tadi di atas. Belum ada, Pak. Jadi kenapa tiba-tiba dikumpulkan? Ini yang tidak logis. Baik. Kapan dibuka? Disosialisasi itu menyerahkan, menyerahkan apa ini? Membuat itu dulu, ada membuat itu dulu. Monitoring, Membuat Pak. format penilaian pramusaji. Heeh. Jadi begini monitoring. Jadi kalau begitu begini, membuat dan menyerahkan. Nah, supaya nanti tidak orang bertanya kenapa tiba-tiba ada dikumpulkan. Oh, iya, Pak. Nah, menyerahkan form penilaian pramusaji. Oke, sip, sudah. Sudah Boleh, bikin time schedule-nya. Time schedule tentatif. Ini sudah, Pak, tapi belum sempat saya ganti, Pak, dengan yang di atas. Tidak apa-apa. Kan masih ada waktu. Kita seminar hari apa ini? Hari Jumat, Pak. Hari Jumat. Lusa ya? Iya. Lusa ya. Jadi ini malam satu orang bawa ke sini itu halaman persetujuan. Sudah. Oke, Pak. Masih ada yang ragu? Silakan. Tapi Pak, saya boleh tanya ulang. Sudah Ibu, nanti terjadi gejala hiperkorek. Semakin dikorek bukan semakin benar, malah semakin salah. Tidak Pak, menurut saya di Fishbone kayaknya masih ada yang sama. Oh, coba kata. Ini jangan yang sudah benar dikorek-korek, bukan tambah benar malah tambah salah. Itu namanya gejala hiperkorek. Tapi Pak, ini yang di metode kan belum adanya registrasi pasien konseling gizi. Terus yang di sarana yang kedua belum tersedianya format registrasi data pasien di poligizi. Bukannya itu artinya sama, Pak? Atau yang mana? Yang sarana ya? Sarana yang kedua sama metode, Pak. Belum sarana, belum tersedianya format. Ini tulisannya Ibu kecil sekali. Format apa itu? Format registrasi data pasien. Coba kasih bagus penulisnya, itu tidak ada spasinya itu. Jadi setengah mati dibaca. Ya, kasih spasi dia. Sudah ada spasinya itu, Pak. Cuma terlalu Ya, ini baru ada spasinya. Belum tersedianya format registrasi data pasien di poligizi. Yang menurut Ibu sama dengan? yang di metode, Pak. Belum adanya apa ini? Registrasi pasien. Di metode. Menurut saya begini, ini kan itu yang tidak ada formatnya ya. Di sarana. Nah, format itu alat memang. Sementara metode itu kan cara. Cara atau sistem. Menurut sistemnya atau menurut caranya di mana ini, di mana belum adanya registrasi pasien belum adanya registrasi pasien konseling belum adanya registrasi pasien konseling gizi di mana itu? Di poligizi, Pak. Nah, sudah begitu. Jadi kan seharusnya menurut cara, menurut sistem harus ada registrasi konseling gizi di poligizi. Ternyata itu tidak ada. Iya, Pak. Sudah. Jadi bedakan. Sarana yang saya maksud di sini kalau ditanya penguji itu alat. Karena saya memahami format itu alat, instrumen. Sehingga saya letakkan dia di sarana. Kenapa agak mirip-mirip dengan di metode? Karena menurut standarnya, caranya, sistemnya, harusnya ada registrasi ketika orang melakukan konseling di poligizi. Nah, itu yang tidak ada, itu yang belum ada. Iya, Pak. Oke, begitu Ibu Titis ya? Iya, Pak. Nah, semangat. Cocok Ya, sudah itu. terima Jangan kasih. ragu-ragu lagi. Kalau ragu-ragu mundur. Begitu TNI bilang. Ragu-ragu mundur. Oke. Masih ada Pak Muhammad Atur apa ini? Pak Atur ini apa kemarin itu? Sudah toh? Sudah yakin? Ada yang masih ragu sedikit, Pak. Baik. Apa lagi yang sedikit itu? Sudah saya tanda tangan tadi malam kan? Sudah, Pak. Sudah. Ini di mana Anda ragu? Jauhnya jarak antara pedagang dengan pelaksana tera melakukan jemput bola. Pas. Kalimatnya yang melakukan jemput bola ini, Pak, masih bisa ditambah, Pak. Apa itu? Kayak petugas tera melakukan jemput bola. Bos sudah Bisa ditambah.
Atau enggak usah? Boleh, petugas jemput bola. Boleh. Tugas tera. Iya. Taruh saja petugas, nggak usah lagi taruh tera sah, tera apa segala itu. Petugas saja melakukan jemput bola. Cuma Pak, itu. Kalau misalnya kan gagasan pemecah isu ini kan yang dipilih yang pertama, Pak. Bagaimana? Yang gagasan idenya, Pak, yang pertama ini yang dipilih kan? Oh tidak, kecuali Anda melakukan Atau- McNamara. Ada, Pak. Melakukan jemput bola. Oh ya, Berarti yang kedua dan ketiga ini enggak usah masuk di kegiatan, Pak. Yang pertama ini saja. Coba ulangi dari sana. Ini yang saya khawatirkan. Sama dengan Ibu tadi. Ini McNamara ini sangat connect kalau dia menggunakan tree analisis. Oh, betul-betul dia connect sekali tuh. Ada pohon masalah, ada pohon sasaran, ada pohon alternatif. Alternatif itu melahirkan 3 kaki. 3 kaki itu yang divalidasi dengan USG. Atau divalidasi dengan McNamara. Itu baru connect. Kalau ini tidak connect sesungguhnya. Jumlah jauh jarak, tera. Kurangnya pemahaman pedagang terhadap kewajiban tera. Jangan melakukan sosialisasi. Tunggu dulu. Di pekerjaannya Bapak ada sosialisasi nanti? Di jadwalnya itu, Pak. Ada di situ, bukan? Ya, di situ ada. Ini. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Hanya melakukan tera itu, Pak. Coba kembali ke sana. Ya sudahlah, kalau nanti kita lihat apakah Bapak nanti bisa, kalau jarang juga penguji bertanya tentang alat-alat ini. Cuma kalau khawatir kalau kita berdiskusi dalam, salah ini. Salah itu. Jadi kurangnya, pasti penguji berangkatnya dari sini, penyebab masalah. Kan prinsipnya yang mau diintervensi itu penyebabnya. Kan prinsip itu. Prinsip. Jadi begini, kurangnya pemahaman pedagang terhadap kewajiban tera ulang, dan belum adanya kesamaan pandangan, selesaikan dengan jemput bola. Harus itu jemput bola. Karena di jemput bola itu Anda memberikan pengarahan. Melakukan jemput bola. Melakukan pendekatan. Jadi ini kan face to face kan itu. Door to door atau jemput bola boleh. Melakukan. Ya. Jadi nanti pemahamannya itu disampaikan di rumahnya. Di tempat dia berdagang. Sampaikan di sana. Kita yang jemput bola ke sana. Jadi satu gagasan. Jadi kalau saya, kurangnya ketegasan pengawas dalam memberikan tindak hukum, ini ada kegiatan aja situ, PPNS. Di tabel ada? Tidak ada juga, Pak. Hilangkan saja ini. Hilangkan saja ini di tulang ikan, hilangkan saja poin 4. Karena juga tidak di luar kewenangannya Kominfo. Makanya kita itu selalu berangkatnya melihat uraian tugas. Jadi menyesuaikan ya, hilang juga di situ nanti ya. Berarti di tulang ikan ini tinggal 2, Pak. Environment dengan men. Coba kasih muncul lagi sekali lagi. Mungkin bahasanya yang salah. Di gagasan, coba kasih muncul sekali lagi. Di gagasan. Tabel isu dan gagasan, tabel. Ya, coba kasih muncul ulang tadi itu. Kembali, ya. Jadi jangan kurangnya ketegasan, lemahnya pengawasan. Lemahnya pengawasan petugas dalam memberikan, lemahnya pengawasan atas pelanggaran. Lemahnya pengawasan atas pelanggaran. Apa ini pedagang ya? Apa istilahnya pedagang itu? Apa? Tetap sama, Pak. Pemilik timbangan. Ya, pemilik tera. Lemahnya pengawasan atas pelanggaran pemilik tera. Tera itu timbangan kan? Bukan, Pak.
Tera itu timbang boleh liter, boleh timbangan. UTTP Pak. Hah? UTTP dia. Apa itu? UTTP. Harus itu UTP. Pelanggaran UETP. Kalau singkatan huruf besar. Nah, hapus semua di bawah. Nah, jadi itu selesai dengan jemput bola. Berarti kasih satu lagi ini Pak. Tidak, taruh di bawahnya ini PNS yang jemput bola. Kan itu sudah jemput bola, itu kan rangka pengawas, memperkuat pengawas. Solusi, ide. PPNS melakukan Jemput bola, petugas jemput bola. Jadi kami ambil alih itu kan hanya ingin mempertegas. Waktu ketemu dengan dia jelaskan itu. Anda ini melanggar. Bagaimana kalimatnya tadi Pak? Petugas jemput bola. Bagaimana ini? Sama semua solusinya di atas itu. Jadi satu tabel saja di atas itu kasih besar melakukan jemput bola. Jadi satukan saja jawabannya. Satukan huruf besar situ melakukan jemput bola. Petugas melakukan jemput bola. Nanti dikasih Taruh satu di tengah. tiga ini. Taruh di tengah kasih besar. Hilangkan yang di bawah dan di atas. Hilangkan itu. Hapus itu. Hapus itu. Track. Hapus juga yang di atas. Nah, kasih besar di bawah. Petugas melakukan jemput bola. Jadi 3 penyebabnya, 1 solusi. Dengan jemput bola sudah teratasi jarak. Keluhan pedagang kan, kenapa kita tidak mau Batera karena terlalu jauh. Sudah selesai karena Bapak jemput bola. Kurangnya pemahaman, Anda berikan pemahaman ketika jemput bola. Kemudian belum adanya kesamaan pandangan antara pedagang tentang pentingnya Tera, ya itu juga selesai dijelaskan di sana. Yang kemudian lemahnya pengawasan, Bapak turun sekaligus mengawasi. Ya, sudah selesai. Jadi kembali ke kasih huruf besar itu. Kasih huruf besar itu solusi. Petugas. Ya, petugas melakukan jemput bola. Kasih turun jemputnya. Ya. Sudah. Jadi 1 resep menyelesaikan 4 keluhan. Sudah. Berarti nanti ini hilang Pak. Kalau saya hilangkan ini. Apa ini? Yang McNamara itu Pak yang tadi. Sudah bikin, jadi nanti dibolak-balik orang tanya ini. Jadi begini Bapak dan Ibu. Jangankan kalimat, tabel, kata, satu kata yang Anda cantumkan di dokumen rancangan ini layak untuk dipertanyakan. Kita Sudah masuk ya teman-teman? Ya. Sudah. Untuk ya silakan live aja untuk KB Pak Baron. Siapa? Ya. Untuk kelompok 3 silakan untuk live.